Oke. Jadi selama masa pandemi ini perkuliahan entrepreneurship 1 akan dilakukan secara daring melalui Zoom. Begitupun dengan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya dilakukan dengan cara mengisi di LMS atau upload di LMS. Nah, tugas itu terbagi ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Tapi kebanyakannya saya akan kemungkinan tugas kelompok gitu ya. Jadi dari sekarang kalian harus menyusun kelompok apa namanya itu satu kelompok minimalnya 5 orang gitu, 5 sampai 6 orang biasanya. Nah, nanti tugas kelompok nilainya akan diberikan per kelompok kalau jadi akan sama orang dalam satu kelompok tersebut. Jadi kalian harus bekerja sama. Komposisi penilaian dengan saya, tugas itu 20%, UTS itu 35% dan UAS 45%. Jadi nanti kalian coba hitung saja gitu ya. Kemarin kakak-kakak tingkat kalian itu banyak yang fail-nya adalah tugasnya lalai. Jadi ketika dia harus dapat B, dia hanya dapat C gitu ya. Dan di saya tidak ada ampun mengenai tugas. Artinya bahwa tugas itu harus disubmit sesuai dengan due date. Lewat dari deadline atau lewat dari due date, maka tugasnya tidak akan saya terima. Jadi perhatikan pada saat membuka tugas di LMS. Terus jangan lupa juga perhatikan internetnya ya, karena nanti itu sangat mempengaruhi lancarnya perkuliahan. Nah, perkuliahan tatap muka melalui daring dengan saya itu kurang lebih 1 jam, gitu ya, kurang lebih tidak akan lebih dari 1 jam, sehingga nanti sisanya kalian bisa mengerjakan tugas, gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya sebelum perkuliahan saya sudah share mengenai buku yang akan dipakai. Jadi kalian misalkan hari ini pertemuan pertama kalian baca chapter 1. Minggu depan pertemuan kedua silahkan baca chapter 2 gitu ya. Kayak gitu. Terus PowerPoint yang saya sampaikan nanti itu bisa kalian download di LMS, itu sudah ada gitu. Jadi biasanya kita mulai perkuliahan jam 10 itu juga sudah dibuka jam 10. Jadi kalian sambil bisa cek LMS-nya itu sudah ada, bisa kalian download di sana. Itu saja mengenai teknis perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi semasa jalannya perkuliahan, kalian boleh bertanya, kalian buka mic-nya, kalian silahkan bertanya. Kalau misalkan lewat dari masa perkuliahan, kalian juga bisa bertanya di grup WA ya. Jadi kalian kasih tahu teman-temannya yang belum bergabung di grup tersebut. Oke, kalau tidak ada kita langsung aja ke materi ya. Materi hari ini. Saya akan share screen. Ya. Oh ya, untuk absensi, sistem absensi nanti pada akhir perkuliahan akan saya panggil satu-satu, jadi kalian harus buka videonya ya. Nanti saya akan panggil satu-satu, silakan menjawab dan melambaikan tangan ketika dipanggil. Oke, saya akan share screen-nya. Baik. Seperti yang Anda lihat di layar, gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai the entrepreneurial perspective. Jadi dalam buku His Rich itu disebutkan bahwa ada dibagi beberapa bagian gitu ya pembahasan. Bagian chapter 1 sampai 3 mengenai perspektif dari entrepreneurs itu sendiri. Ini nama saya, bisa dilihat di pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai entrepreneurial mindset atau bagaimana mindset seorang entrepreneur gitu ya.
Nah, kenapa ini penting? Karena tahap awal itu kita harus dibuka dulu mindset-nya, kita harus samakan dulu persepsinya gitu. Jadi minimalnya karena kan biasanya orang itu inginnya bekerja ya, bukan membuat lapangan kerja. Nah, kita itu harus buka dulu mindset-nya bahwa seorang entrepreneur kita itu lebih lebih apalagi di masa pandemik gitu ya, diutamakan kita menjadi untuk seorang entrepreneur. Menurut history, apa sih itu entrepreneur gitu ya? Entrepreneur adalah seseorang atau individu yang dia mengambil inisiatif untuk membundel resource, menggabungkan resource secara inovatif gitu ya, dan dia mau mengambil resiko dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi artinya ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama dia mengambil inisiatif gitu ya. Dia bisa untuk memanage resource dan juga dia mau mengambil resiko di keadaan yang memang tidak menentu. Keadaan tidak menentu artinya bahwa kita memang untuk jadi pengusaha itu atau pebisnis itu kan memang kondisinya tidak seperti layaknya orang pegawai. Gitu. Kalau pegawai itu udah pasti setiap bulan akan memperoleh gaji gitu ya. Nah kalau pebisnis enggak, jadi dia harus memikirkan bulan ini akan dari mana ya, bulan depan dari mana ya, bagaimana cara membayar pegawainya ya, seperti itu. Nah untuk menjadi seorang entrepreneur itu ada beberapa hal gitu ya saat ini tuh. Yang pertama dia harus create proses. Jadi memang kita si entrepreneur dia harus meng-create prosesnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah dia pasti akan mengeluarkan time and effort, gitu, waktu dan juga usaha. Ada usaha, ada waktu yang harus dia keluarkan. Terus yang ketiga, involve reward. Jadi dia juga harus bisa mengeluarkan reward, gitu ya, kayak gitu. Yang keempat adalah resiko. Jadi dia harus ambil resiko. Itu memang yang jadi harus tantangan bagi seorang entrepreneur gitu ya, ketika dia akan menjalankan usahanya. Nah, entrepreneur gitu ya, ini ada semacam memang nature-nya atau kebiasaannya ketika dia bisa menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama itu ada opportunities atau peluang. Yang kedua ada cara berpikir atau thinking. Yang ketiga ada action. Jadi tiga-tiganya ini memang harus dilakukan, gitu ya. Tiga-tiganya ini dilakukan. Kalau misalkan dia cuma mikir saja tanpa adanya mikir dan juga ada opportunity tanpa adanya melakukan aksi, maka itu tidak akan terjadi. Opportunity-nya ada, cuma dipikirin saja, mungkin dia akan jadi dreamer saja gitu, pemimpi gitu ya. Tapi kalau dia cuma opportunity-nya ada, gitu, terus action-nya dilakukan, tapi nggak berpikir, action-nya saja, maka juga pada saat implementasi atau eksekusinya itu akan fail. Begitupun sebaliknya, kalau dia cuma ada berpikir dan langsung melakukan tanpa ada opportunity-nya. Nah, siapa yang mau beli, siapa yang mau menggunakan jasanya? Artinya tetap akan fail gitu ya, seperti itu. Itu jadi nature of entrepreneurship ini tiga-tiganya harus ada. Nah, di sini opportunity yaitu merupakan situasi di mana barang ataupun jasa ataupun bahan material gitu ya, bahan material ataupun metode organisasi yang bisa diperkenalkan dan itu dijual, di mana penjualannya itu dia harus lebih besar dibandingkan cost produksinya. Dalam arti di sini harus ada margin, gitu ya. Kalau seorang entrepreneur ketika dia beberapa kali ternyata tidak dipikirkan marginnya, maka itu bukan entrepreneur. Jadi entrepreneur itu harus materialistis. Gitu. Jadi sesuatu harus ada marginnya. Action. Action ini adalah creation of new product. Jadi membuat bagaimana meng-create sebuah produk ataupun proses gitu ya.
ataupun teknik untuk masuk ke dalam sebuah pasar atau ke ibaratnya ke pelanggan nih gimana caranya gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah create organisasi bisnisnya gitu agar bisnis tersebut bisa establish. Itulah actionnya. Thinking ini mental proses seseorang, bagaimana dia menghadapi atau membuat keputusan, ataupun dia bagaimana mengambil opportunity gitu ya, termasuk di dalamnya juga dia bagaimana memproses step by step bisnis tersebut. Itu entrepreneurial thinking. Jadi nature entrepreneurship itu tiga-tiganya ini memang harus ada. Ada yang mau ditanyakan? Langsung dibuka ya mic-nya ya kalau mau misalkan ada yang mau ditanya. Nah, setelah kita mengetahui mindset seorang entrepreneur itu harus ngapain saja, tadi sudah dibilang gitu ya, dia harus ambil resiko dan lain-lain. Setelah itu bagaimana keadaan di sekitar kita akan membuat kita menjadi seorang entrepreneur. Ada 3 tadi, nature of entrepreneurship gitu ya, thinking, opportunity, dan juga action. Nah, untuk melaksanakan bisnis gitu ya, seorang entrepreneur juga ini ada prosesnya, ada aspek-aspek yang harus dijalani. Nah, yang disebut dengan aspek of the entrepreneurial process. Ada 4 aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi opportunity itu sendiri. Identify and evaluate the opportunity. Yang kedua adalah setelah mengidentifikasi, develop business plan-nya, dibuat business plan-nya. Selanjutnya langkahnya adalah resource required, menggather atau mencari atau mengumpulkan resource yang diperlukan. Baru yang keempat adalah manage the enterprise atau manage bisnisnya. Jadi dimulai dari mengevaluasi dan mengidentifikasi peluang gitu ya. Apa saja sih pada saat itu? Yang pertama, dia harus assess nih opportunity-nya seperti apa. Dia assessment tuh, melakukan assessment terhadap opportunity-nya. Terus dia meng-create nih create and length of opportunity. Jadi dia meng-create opportunity tersebut dan juga mencari tahu dan menganalisis seberapa lama opportunity itu, apakah long term, apakah bisa selamanya, gitu ya, atau cuman musiman. Selanjutnya real and perceived value, menghitung nih real value-nya dari opportunity itu berapa yang akan kita terima, gitu. Berapa nanti nilai dari opportunity tersebut yang akan jadikan apakah akan ada marginnya atau tidak. Setelah itu risk and return, bagaimana resikonya, bagaimana juga dengan pengembalian modalnya nanti dari situ, apakah akan balik modal, apakah nanti akan ada marginnya berapa, seperti itu. Terus sekarang bandingkan nih opportunity versus personal skill-nya, gitu. Jadi bandingkan personal skill kita, jadi skill kita bisa nggak untuk memenuhi opportunity tersebut. Kalau tidak bisa, maka di sekitar kita, rekan-rekan kita ada nggak yang bisa memenuhi opportunity tersebut. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Terus competitive environment. Jadi environment-nya sendiri persaingannya seperti apa? Sudah ada nggak? Bagaimana kondisi persaingannya, ketat atau tidak? Nah ini semua ini di-assess dan dievaluasi oleh kalian kalau ingin menjadi seorang wirausaha. Setelah ini dilakukan assessment, kalian buat bisnis plan-nya yang secara sederhana, ini yang paling sederhana adalah seperti ini, ada title page-nya,
table of content-nya, executive summary-nya, sampai ke isinya ini. Isinya ada deskripsi bisnisnya apa, industrinya apa, teknologi yang dipakainya apa nanti, marketing plan-nya seperti apa, financial plan-nya seperti apa, sampai nanti ke operational plan, dan kalian summary-kan di situ. Bisnis plan ini kalian harus mulai pelajari karena ending dari perkuliahan semester ini, Entrepreneurship 1, kalian akan diminta untuk membuat bisnis plan secara real. Artinya kalian akan diminta untuk membuat startup, gitu kan. Nah, apakah yang sudah ada, Pak, saya sudah punya kafe yang akan dikelola, itu boleh. Gitu. Ketika kafenya itu memang, atau usaha yang lainnya belum berjalan lebih dari setahun, itu baru boleh dipakai. Jadi, Pak, saya mengambil bisnis plan Telkom, tidak bisa. Karena dia sudah established. Gitu. Jadi, kalian akan membuat ini, bisnis plan. Gitu ya. Nanti akan mulai coaching bisnis plan setelah UTS. Nah, setelah membuat bisnis plan, kalian akan diminta untuk resource required. Jadi lihat resource-nya seperti apa. Tadi seperti yang saya bilang, kebutuhan resource-nya determine nih, dideskripsikan kebutuhan resource-nya bagaimana. Terus sesudah kebutuhannya existing resource-nya seperti apa nih? Ada tidak? Kalau tidak ada berarti cari dari luar, gitu kan. Terus identifikasi nih resource gap-nya dengan supplier-nya, dengan konsumennya juga. Jadi di gap ada gap nggak? Seberapa jauh kita harus fill gap-nya? Gitu. Atau bagaimana cara fill gap-nya? Apakah kita mencari resource lain? Gitu ya, agar tidak ada gap antara supplier dengan kita sebagai wirausaha dan juga dengan konsumen. Setelah itu develop, buat nih akses untuk kebutuhan resource. Nah, setelah itu resource-nya sudah ada, business plan sudah dibuat, opportunity juga sudah oke, sudah di assessment, baru kita manage bisnisnya. Ini dilakukan secara cepat. Jadi tidak bulan ini, kalau bisa ini waktunya cepat gitu ya. Dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini baru ini ibaratnya launch bisnisnya. Develop nih style manajemennya mau kayak gimana. Indikator kesuksesannya seperti apa gitu ya. Terus identifikasi problemnya kira-kira akan ada seperti apa, yang potensial problemnya kayak gimana. Cara controllingnya gimana dan bagaimana cara mengembangkan usahanya. Develop growth strategy. Nah, itu yang harus dilakukan agar usaha kita jalan. Ini tadi yang saya jelaskan, entrepreneurial prosesnya, opportunity, identifikasi, jadi proses gimana nih si entrepreneur itu mengidentifikasi opportunity untuk membuat sebuah new venture atau usaha baru, gitu ya. Market size-nya seperti apa, gitu ya. Terus business plan, gitu ya, itu yang merupakan deskripsi dari bisnis kita. Nah, selanjutnya setelah ada entrepreneurial proses, maka yang diperlukan adalah harus diketahui adalah bagaimana cara berpikir dari seorang entrepreneur tersebut. How entrepreneurs think, gitu ya. Jadi di sini adalah bagaimana nanti si entrepreneur ini dia mengetahui situasi, gitu ya. Situasi apa yang akan dihadapi sehingga nanti di sini muncul berbagai keputusan yang harus dia buat, gitu kan, terkait dengan bisnis yang dia jalankan. Menurut Hisrich, itu ada beberapa metode atau cara berpikir, diantaranya structural, bricolage, effectuation, dan cognitive adaptability. Gitu. Berpikir secara struktural ininya juga ya. Jadi kalian sudah kebayang nih, berpikir secara struktural. Ada yang
Dia bagi dua, ada superficial similarities sama structural similarities. Oh ya, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai keempat ini, gitu ya. Ini akan menjadi bagian tugas kalian, tugas kelompok. Nanti kalian jelaskan masing-masing struktural, college, effectuation, dan cognitively ini. Kalian jelaskan dan kalian beri contoh satu-satu. Nanti di ending akan ada tugas itu. Jadi saya lewat. Ya. Oke. Nah, setelah bagaimana harus berpikir, gitu ya. Ini ada seorang entrepreneur tuh dia harus memotivasi, gitu ya. Memotivasi baik dirinya maupun orang lain agar usahanya itu bisa jalan. Maka ada intention nih, action yang harus dia lakukan. Biasanya nih si Hisris membagi dua, gitu ya. Di sini dia membagi ada yang self efficacy dan juga perceived desirability. Self efficacy itu dia meyakinkan diri sendiri untuk dalam mengeksekusi bisnisnya itu bahwa dia bisa, dia bisa, artinya memotivasi diri sendiri. Kalau perceived desirability ini dia apa ya? Dia tuh tidak mempunyai keyakinan atau perlu dorongan orang lain ketika agar dia bisa melakukan atau bisa menghasilkan outcome sesuai dengan harapannya dia. Selain itu, menurut Hisris, seorang entrepreneur itu sangat dipengaruhi oleh background dan karakteristik, gitu ya. Termasuk di dalamnya background pendidikan atau edukasi. Di sini background edukasi, gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi bagaimana background edukasi ini mempengaruhi seseorang dalam starting a business atau dalam membuat bisnis. Ambil contoh. Contohnya misalkan ketika ada dua orang yang akan membuat bisnis, gitu ya. Satu lulusan SMA, satu lagi lulusan perkuliahan. Dia akan beda. Mungkin lulusan SMA dia cukup, saya akan membuat warung kelontongan di pinggir jalan, gitu ya. Sudah menjual berbagai kebutuhan pokok. Tapi yang lulusan perkuliahan itu akan beda. Mungkin dia akan bikin membuat perusahaan dengan teman-temannya, gitu ya. Wah, saya jualannya saya nggak mau jualan kelontongan, saya akan menjual jasa IT misalkan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini berbeda dalam pendidikan itu bisa sebagai apa namanya itu memprovide berbeda dalam starting bisnis. Selain itu pendidikan juga mendevelop communication skill sama problem solving skill-nya gitu. Nah, di sini berbeda bagaimana seorang yang SMA, misalkan yang kuliah, cara berkomunikasinya pasti akan berbeda dan ketika menyelesaikan masalah juga pasti akan berbeda. Terus dengan perbedaan jenjang pendidikan juga otomatis opportunity set-nya akan berbeda, gitu ya. Biasanya yang perkuliahan harusnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang jenjangnya lebih bawah. Gitu. Semakin jenjangnya lebih tinggi, harusnya larger opportunity set. Gitu ya. Jadi lebih besar opportunity-nya. Gitu. Terus belum tentu juga sih entrepreneur itu biasanya dia akan create new business itu exploit the discover opportunity. Jadi biasanya dia akan mencari opportunity. Dia akan mencari opportunity yang ada, terus dia akan memenuhi opportunity tersebut. Jadi kita berbicaranya tentang orang yang ingin berbisnis ya, atau ingin menjadi entrepreneur. Sisi umur juga merupakan background atau seseorang dalam memulai untuk usaha. Nah, biasanya karir untuk berusaha itu atau melakukan usaha sendiri
Menurut Disrich itu berdasarkan penelitian dari umur 22 sampai 45. Setelah 45 biasanya itu terpaksa. Misalkan ketika ada yang pensiun umur 55, ya tidak ada kerjaan lagi, akhirnya dia membuka usaha. Itu. Tapi kalau 22 sampai 45 biasanya itu memang ada willing atau keinginan sendiri untuk membuka usaha. Tapi di antara usia menurut Disrich nih 25, 30, 35, 40 dan 45 itu adalah usia-usia rawan bahwa seseorang itu satu, dia bisa rawan positif dalam artian dia memang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usaha atau ingin meningkatkan usahanya, atau dia kondisi negatif yang dia memang sudah bosan. Gitu. Artinya dia mengalami decline atau penurunan itu di usia-usia 25, 30, 35, 40 dan 45. Tapi pada umumnya untuk laki-laki biasanya dia memulai usaha itu di awal umur 30-an, sedangkan perempuan itu pertengahan 30 gitu ya. Di awal 30-an. Jadi kalau kalian tapi tidak terfokus, wah saya harus umur sekian nih, enggak. Kalau dari sekarang kalian sudah memang punya usaha atau ingin memulai usaha, itu lebih bagus sebenarnya. Nah, pengalaman kerja juga menentukan seseorang apakah dia akan menjadi seorang entrepreneur atau tidak. Biasanya orang yang sudah bekerja, ketika dia mengalami nih dissatisfaction with one job, artinya dia tidak mengalami kepuasan dengan pekerjaan dia sebelumnya, maka dia akan membuka usaha baru atau membuka usaha sendiri. Atau di pengalaman teknis dan industri sebelumnya, dia punya ada pengalaman tertentu sehingga wah daripada saya membesarkan perusahaan orang lain, kenapa saya nggak buat perusahaan sendiri saja? Nah, itu juga bisa. Karena secara teknis, secara experience, dia punya usaha. Atau managerial skill dan entrepreneurial experience. Misalkan dia punya, misalkan dulu pada saat bekerja, dia pernah diminta untuk membuka cabang baru, dikembangkan. Nah, ternyata dia memang managerial skill-nya bagus, dan dia bisa tuh membuka cabang atau unit baru. Maka itu, wah kenapa saya nggak buka usaha sendiri ya? Nah, itu juga menjadi pengalaman seseorang agar untuk menjadi seorang entrepreneur. Gitu ya. Nah, previous startup experience, kalau orang yang sudah punya startup sebelumnya, itu biasanya dia akan menjadi relatively itu seorang good predictor dalam starting bisnis. Jadi karena dia sudah punya pengalaman di beberapa fail lagi ternyata, tapi dia akan menjadi good predictor. Artinya wah saya sudah punya pengalaman ini pasti fail nih, gitu ya. Ini pasti jalan. Akhirnya itu juga menjadi seseorang dia akan maju untuk terus menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur juga memerlukan role model atau support system, gitu ya. Support system. Jadi tidak hanya role model, ibaratnya kalian sekarang pun bukan, misalkan yang bukan seorang entrepreneur, ada yang mohon mic-nya di mute dulu, kecuali Anda mau bertanya silahkan. Nah, role model atau support system, jangankan seorang entrepreneur, saya yakin kalian sekarang ini juga punya role model ya, apakah itu artis, aktor, gitu ya, apalagi para ibu-ibu atau wanita gitu ya, yang pasti punya role model biasanya. Nah, dalam entrepreneur juga role model itu diperlukan. Jadi role model ini seseorang yang akan kita jadikan sampel sebagai entrepreneur yang bisa menginspire kita dan juga sebagai copyable buat kita. Gitu. Role model ini bisa jadi dari parents, orang tua, biasanya ketika orang tuanya sukses nih, saya ingin jadi seperti ayah saya, ibu saya, atau family member nih, kakaknya atau adiknya gitu, atau other entrepreneurs. Misalkan, wah saya sih sangat mengidolakan Bapak Sandiaga Uno, misalkan ya.
Wah, saya ingin jadi seperti dia, usahanya banyak, atau misalkan saya pengen seperti Abu Rizal Bakri atau yang lain-lain sebagainya. Nah, ini role model sebagai yang entrepreneur sukses itu bisa dilihat sebagai katalis atau membuat kita termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur yang potensial. Sehingga role model ini bisa menjadi supportive capacity atau mentor secara tidak langsung yang bisa memprovide informasi, juga advice, sama guidance-nya. Biasanya kalau kita sudah mengidolakan, misalkan idola Pak Sandiaga Uno gitu ya, ya advice dari dia semua ketika dia live, kadang-kadang kita akan dengar. Jadi bahan bahan role model bisnis kita. Nah, selain itu entrepreneur juga butuh koneksi yang established atau network. Nah, di sini juga ketika misalkan role modelnya menginikan, wah networknya kemana saja, nah dia akan mengikut biasanya, berusaha untuk mencontoh role model tersebut. Selain itu support system yang ada, biasanya ada kalau Heath menyebutnya dia moral support system. Moral support system ini adalah orang yang memberikan secara psikologis support kepada entrepreneur atau kepada kita yang ingin menjadi entrepreneur. Nah, ini sangat penting orang individu ini ya yang untuk moral support network ini individu dia yang sharing squad. Jadi yang dia bisa provide psychological support. Artinya ketika kita down gitu ya dia ada ngasih advice, kita misalkan dia yang encourage kita, dia yang memahami kita, tapi dari sisi entrepreneur gitu ya. Seseorang misalkan ada pacar atau ini belum tentu dia menjadi moral support network gitu ya. Tapi ketika misalkan dia bisa mengasih advice, mengencourage atau mengerti, nah itu juga mungkin bisa sebagai moral support network kita. Nah, di sini teman itu lebih biasanya mohon mic-nya di mute dulu ya Ibu Nazwa. Jadi di sini teman biasanya bisa menjadi seorang yang jujur ketika kasih sebuah advice gitu ya. Atau dia mungkin bisa memahami keadaan kita. Nah, itu juga bisa dijadikan moral support network. Nah, atau relasi gitu ya. Relasi juga bisa menjadi strong sources atau misalkan sumber daya yang kuat untuk sebagai moral support. Karena dia juga biasanya kalau relasi itu adalah seorang entrepreneur juga. Terus tadi ada moral support network, ada juga professional support network. Nah, profesional ini udah jelas namanya profesional. Jadi seseorang yang bisa membantu kita dalam aktivitas bisnis. Jadi dia bisa membantu, kalau tadi membantu secara moral, ini memang bantu real secara aktivitas. Orang-orangnya bisa saja sebagai mentor gitu ya. Karena kan kita butuh, entrepreneur butuh advice nih, butuh konselor, butuh konsultasi gitu ya untuk establish bisnis. Nah, profesional support network ini bisa diantaranya mentor kita, business associate, supplier, trade association, atau personal afiliasi atau personal assistant. Nah, ini semua mentor, business associate itu bisa dia ada harus bisa membantu bisnis kita, aktivitas bisnis kita. Nah, bagaimana ada Pak bisnis supplier ini, tapi memang dia tidak include, tidak membantu, berarti dia bukan professional support network gitu ya. Yang dikatakan professional support network itu memang dia membantu terjun dalam bisnis kita, dalam aktivitas bisnis. Nah, sehingga professional support network ini biasanya kita embed dengan network yang dia punya. Artinya, misalkan network kita cuman sedikit ketika ada
mentor kita yang bergabung di bisnis kita, network kita akan bertambah karena networknya dia akan jadi network kita juga. Gitu. Nah, itu materi kita pada pertemuan perdana kali ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tugasnya ya. Tugas kalian hari ini adalah kalian buat kelompok 5 sampai 6 orang. Saya sudah memberikan e-book di grup WA, jadi coba kalian buka gitu ya. Coba kalian lihat di halaman 3 sampai 5 gitu ya. Itu ada bukan halaman 3 sampai 5 itu bukan halaman PDF-nya ya, tapi di halaman bukunya. Halaman buku 3 sampai 5 itu ada mengenai profil Ewing Marion Kaufman. Dari situ kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, isi dari kasus tersebut kalian jelaskan kembali dalam 2 paragraf. Yang kedua, di situ ada nature of entrepreneurship-nya, coba kalian jelaskan yang dihadapi di kasus tersebut. Apakah ada entrepreneurial prosesnya yang dialami, bagaimana kalian jelaskan, termasuk cara berpikir yang dia lakukan. Cara berpikir ada 4 tadi. Nah, terus tunjukkan bahwa bukti kalau dia seorang entrepreneur. Nah, yang terakhir, tadi, apa itu yang dimaksud dengan structurally, recollege, effectuation, dan cognitive adaptability, kalian jelaskan dan kalian beri contoh masing-masing satu. Tugasnya kalian kerjakan dalam bentuk paper, gitu ya. Jadi biasa halaman depan kalian halaman judul, gitu ya. Halaman judul, halaman nama-nama kelompok, baru yang poin 1 sampai ini kalian kerjakan dan kirimkan ke saya dalam bentuk PDF. Gitu. Itu kirimkan ke sayanya di LMS. Nanti kalian buka LMS-nya, kalian ada di situ. Dikirimkan paling lambat hari 22 tuh hari Selasa ya. Berarti hari Selasa di due date-nya tuh hari Selasa tanggal 22 Februari jam 11.59. Tidak ada perpanjangan waktu saat ini. Oke. Itu saja kali ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Ya. Jadi kalau untuk pengumpulan tugasnya itu per orang ya Pak. Artinya tugas hasil kelompok itu tetap dikumpulkan per orang. Betul, gini, kalau ini kan tugas kelompok, gitu ya, sebenarnya saya akan terima kalau misalkan cukup perwakilannya saja, jadi tidak semua orang mengumpulkan. Atau misalkan semua-semuanya mengumpulkan boleh, tapi ketika satu orang sudah mengumpulkan, maka itu sudah cukup sebenarnya untuk mewakili kelompoknya tersebut. Nilainya akan tercantum untuk orang-orang yang ada di kelompoknya, gitu. Jadi bebas, kalian mengumpulkan 5 misalkan semua orangnya, ataupun perwakilan kelompoknya juga boleh. Ada lagi? Oke, kalau Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, silahkan. Itu kan di situ kelompoknya anggotanya 5 sampai 6. Ya. Kalau kurang dari 5 gitu nggak apa-apa Pak, 4 orang gitu. Apa harus 5 gitu? Resikonya nanti kalau ada kelompok yang sama, misalkan ada kelompok yang kurang, maka akan saya embed ke situ. Misalkan nih ada 2 kelompok yang 4 orang, maka yang 4 orang ini akan saya fullkan jadi 6, salah satunya, terus nanti sisa 2 orangnya akan saya sebar ke kelompok lain. Resikonya saya nggak tahu apakah kalian kenal atau tidak gitu. Jadi usahakan kalian nanti bisa buat di grup WhatsApp nih, kalian kelompok 1 siapa saja gitu ya, 1 sampai 6, kelompok 2 siapa saja, nanti orang-orang teman-teman pada ngisi gitu di situ. Silakan yang inisiasi siapa saja. Karena kalau membuat kelompok gini, saya anggap kalian sudah dewasa, jadi saya tidak mau ikut campur dalam siapa-siapa saja. Kelompok ini kemungkinan akan tetap sama selama 1 semester ini, gitu. Jadi biar kalian enak kerjanya selama 1 semester ini sampai nanti kalian bikin untuk startup, gitu.
Oke, makasih Pak. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan dibuka videonya ya. Saya mau absen satu-satu. Jangan lupa tuliskan nama dan NPM di kolom chat. Nanti kalian bilang hadir dan lambaikan tangan ya. Abdullah Nasih Pulwan. Hadir, Pak. Mana? Oke. Adi Iswandi. Hadir, Pak. Oke. Aditya Dwi Saputra. Hadir. Mana Aditya? Oke. Aditya Arisandi. Aditya Arisandi. Oh, ada. Oke. Aditya Rahman. Aditya Rahman mana? Aditya Rahman? Tidak ada ya? Hadir, Pak. Sebentar, mana? Oh, oke. Oke. Akbar Gilang Ramadhani. Akbar. Mana Akbar? Akbar nggak ada ya? Albert? Hadir, Albert? Pak. Mana? Albert. Oke. Aminah? Aminah, ada Aminah? Aminah hadir, Bapak. Oke. Andri Ardiansah? Andri Ardiansah? Oke, tidak ada. Angga Surya Permana? Ini Andri hadir, Pak. Mana Andri? Oh, oke. Andri Ardiansah ada. Oke. Angga, mana Angga Surya? Angga Surya? Angga Surya ada tidak? Tidak ada di sini. Bagas Triutomo. Rahman hadir, Pak. Maaf, Bagas tadi jaringan jelek. Siapa? Aditya Rahman, Pak. Tadi jaringan Udah, jelek, Aditya Pak. Rahman ya, udah. Oh, ya. Bagas Triutomo. Masih, Pak. Hadir Pak. Oke. Brasko Marojahan. Ada ya? Hadir, Pak. Eko Mustafa. Hadir. Oke. Elis. Hadir. Hadir, Pak. Erik Andri Budiman. Hadir, Pak, saya, Pak. Oke. Fadli Muhammad. Kenapa hadir, Pak? Fadli mana? Oke. Faisal Ibrahim. Mana Faisal? Oke. Hadir, Pak. Oke. Fatan Akbar Abdurrahman. Hadir, Pak. Hadiansyah. Hadir, Pak. Oke. Hafid Muhammad. Hadir, Pak. Hafid mana? Oke. Hadir, Pak. Ida Farida. Hadir, Pak. Oke. Luki Rizky. Hadir Pak. Luki mana? Sebentar. Iya Pak. Ini. Oke. Matias Sanubari sendiri. Oke. Muhammad Ilham. Hadir Pak. Nah. Oke. Ini Pak. Muhammad Ruhbi. Muhammad Ruhbi. Muhammad Ruhbi. Mana? Ruhbi Ahadian. Tidak ada. Muhammad Torik. Muhammad Torik Fauzan. Itu Ruby ada, Pak. Ini Torik juga ada ya. Oke. Ruby ada apa tuh, Pak? Oke, ada ya. Muhammad Yusuf Haryadi. Hadir, Pak. Hadir. Ruhbi ada ya. Torik juga ada. Yusuf Haryadi ada. Rafli Dwi Purmono. Hadir Pak.
Rahmat Sidik Purmana. Rahmat Sidik yang mana? Rahmat Sidik. Rahmat Sidik Permana. Nggak ada ya. Fadli Muhammad tadi ada semua. Rizal Aziz. Ada ya? Oke. S. Nazwa Marsha. S. Nazwa Marsha. Oke, hadir. Falhalamada. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Oke. Wildan Fikri. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Wildan Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Oke. Wildan Ramadan. Mana Wildan Ramadan? Nggak ada. Yogi Hendrawan. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya sebut namanya? Ada, Pak. Maya, Pak. Oke, satu-satu ya. Dari Maya. Maya apa? Maya ya. Maya aja. Maya. NPM-nya udah ditulis di kolom chat ya. Maya. NPM-nya sudah ditulis di kolom chat ya. Udah, Pak. Oke. Terus Udah, Pak. setelah Maya siapa lagi yang belum hadir? Rifki, Pak. Rifki. Bentar. Iya, Pak. Bisa Rifki. disebut. Muhammad Rifki, Pak. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Sudah disebutkan NPM-nya di sana ya? Udah ada, Pak. Oke. Maya, Muhammad Rifki, terus siapa lagi yang belum? Denny, Pak. Denny Rahman. Udah Denny ditulis Rahman. NPM-nya. Nanti tulis NPM-nya di kolom chat ya. Iya, Pak. Oke, Maya, Muhammad Rifki, Denny Rahman, ada lagi yang belum? Muhammad Rubi tadi udah, Pak. Muhammad Rufi udah. Udah. Ya, tadi mic-nya mati, Pak. Kami nggak nyala. Ya, Muhammad Rufi Ahadian ya, udah ya. Ya, makasih, Oke. Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertemuan Halo, kita. Pak. Kenapa? Tadi HP-nya keluar masuk terus. Ini pakai HP temen. Jadi tadi pas di absen kelewat. Aditya. Rahmat Sidik, Pak. Rahmat Sidik. Ya. Tadi HP-nya keluar masuk terus. Oh, Rahmat Sidik Purnama ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau dengan saya, kalian boleh satu frame berdua, itu maksimal ya. Satu frame itu misalkan dengan temannya itu boleh. Nanti gantian pada saat di absennya gitu ya. Dan sampaikan di kolom chat bahwa saya berdua dengan siapa gitu ya. Seperti itu. Itu boleh gitu. Kalau misalkan ingin berdua. Itu saja perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya.